Shalom, perkenalkan nama saya Rusel Trisya Simbolon, NPM 191110052. Pertama-tama, saya mengucapkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya hingga saat ini, saya masih diberikan kesehatan. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Dr. Halen Simbanjuntak, MPD, selaku dosen mata pelajaran profesi kependidikan yang telah memberikan saya waktu dalam mengerjakan tugas saya ini. Tugas saya ini berjudul tentang permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi pendidikan di sekolah. Permasalahan dari pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah, yaitu dalam melaksanakan supervisi kepala sekolah pasti menghadapi kendala-kendala. Hal tersebut dikarenakan adanya anggapan yang telah melekat dalam diri dari guru bahwa supervisi hanyalah kegiatan yang semata-mata untuk mencari kesalahan. Yang pertama, kompleksitas tugas material seorang kepala sekolah. Program kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh kepala sekolah seorang diri. Yang kedua, kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi. Kondisi ini dapat diartikan bahwa motivasi guru untuk disupervisi dinilai masih kurang. Hal tersebut dikarenakan masih melekatnya anggapan dari para guru bahwa supervisi semata-mata hanyalah kegiatan untuk mencari kesalahan. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang terbatas. Setiap proses belajar mengajar berhubungan dengan masalah sarana dan prasarana, seorang guru pasti merasakan ketidaknyamanan dalam menyampaikan materi pembelajaran, karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang utama dalam melaksanakan supervisi pendidikan dalam meningkatkan proses profesionalisme guru. Yang keempat, kurangnya disiplin guru. Masalah yang menyangkut faktor disiplin, hal ini sering dilakukan oleh beberapa tugas pengajar, terutama disiplin waktu. Hal ini menimbulkan kelas menjadi tidak kondusif sehingga siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan selain bermain di dalam kelas. Yang kelima, masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengolahan proses belajar mengajar yang efektif. Seorang guru dituntut agar mampu melaksanakan belajar mengajar yang efektif sehingga suasana kelas menjadi kondusif. Pemecahan permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah. Supervisi menampaknya menjadi penentu yang utama untuk memutuskan kurikulum, menyeleksi pola-pola organisasi sekolah, fasilitas belajar, dan menilai proses pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat agar apa yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah dalam penerapan kurikulum di sekolah dapat dipenuhi dan tercapai. Kepala sekolah selaku supervisor pendidikan yang memiliki otoritas tertinggi di sekolah harus mengupayakan beberapa cara untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan supervisi. Dan itu dapat dilakukan dengan cara: 1. Pelaksanaan supervisi terutama pada aspek pembelajaran yang tidak dapat dilakukan oleh kepala sekolah tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, kepala sekolah yang menjadi pimpinan sekolah memiliki otoritas tertinggi, memiliki keleluasan untuk melakukan delegasi wewenang. Yang kedua, pemberian motivasi kepada para guru akan pentingnya supervisi pendidikan. Kurangnya persiapan dari guru dalam pelaksanaan supervisi lebih diakibatkan karena kurangnya motivasi dari dalam guru akan pentingnya supervisi pendidikan. Motivasi yang itu juga disebabkan karena penganggapan yang telah melekat dalam diri guru bahwa supervisi hanyalah kegiatan yang semata-mata cuman mencari masalah. Yang ketiga, pembinaan oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior yang ditunjukkan sebagai supervisor dan membentuk tim penilai supervisi. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah dalam hal kurikulum adalah keterbatasan waktu dan tenaga dari kepala sekolah apabila kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi pendidikan seorang diri. Yang keempat, dilakukan koordinasi secara intens kepada seluruh elemen sekolah.
Yang kelima, mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan suatu yang penting di semua tempat kegiatan belajar. Yang keenam, menerapkan disiplin terhadap tata tertib guru. Disiplin merupakan ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan pihak lain atau suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam tata tertib. Terima kasih.